Ini ada ratusan domba ini, luar biasa. Banyak sekali nih. Walah. Yang giringnya seorang aja. Wah, keren nih. Coba kalau setiap warga punya ratusan domba begini. Wih. Sabaraha hiji domba nak? Bukan sabaraha hiji. Anu batur Pak, Maro. Ngan orang PJT anu Sabar- kudu tilu. Sabaraha dua, nu bapak ngan tilu. Mana batur Nu unggul batur maro. sabaraha? Aya 40 genep. 40 genep nu batur, Oh. bapak ngan tilu. Oh, Ai terus bapak kabagian sabaraha tinu 40 genep? ya setahun sekali anak-anak. Anak setahun Paling sekali. berdua sama ini nih, sama si Om. Sini Om kira. Cuman rawat-rawat gitu. Oh, 40 genep bogana. Yang punya kita mah. Tapi mah cuman tilu. Tilu. Mon. Oh. Wajib si Om ngurus marah mana batur. Dua ngaruh domba usaha. No. Orang dia saware Meren ati no 40 genep geus kabagian 20 mah tuh. mun hirup sadaya. Enes kabagian sabaraha? Ya paling tina setahun teh kabagian opat, genap. Itu kan bagi dua jeung si Ung. Ah aing mah. Pemana sorangan mah enakeun, Nu Pak. sorangan atuh ngingu domana. Ada acisna ti mana? Geus alamatna di mana? Cilumpang. Cilumpang ngaranna saha? Pak Udi ya. Pak Udi engke dikirim domba sorangan. Insya Nya. Allah mohon Pak. Bira puluh sapi. Mohon. Doma Pak di dia mah raosna Pak. Domba. Mohon. Engke dikirim domba. Ulah nu batur deui ira jadi tuan. Mohon eta. Ngaranna teh saha? Pak Udi, Pak Udi. Pak Udi di Cilumpang. Cilumpang. Nya geus engke aya nu kadinya. Mohon. Engke nyiapkeun domba kanggo bapak duaan. Mohon Pak. atur nuhun, Masing-masing tilu-tilu heula. Pak. Mohon. Nya. Siap. Abdi terak aku tamanah hung iman teh nya. Mohon, Pak. Nuhun nuhun. Hati-hati Ya Pak. nuhun, ya nuhun. Turunkan ke mana? Ayo. Mana kemari? Nuhun domba teh. Mana? Tah, domba teh tah, batur. Heeh, anu sorangannya. Sing jengkar. Manfaat lah Heeh, nya. Mun boga dombana nu sorangan ayeuna mah. Alhamdulillah. Dombana di mana ayeuna baturna? Dikaluweungkeun Pak. Kaluweungkeun. Heeh. Bikang tuh tinggal dirintuhan deui. Tuh. Berarti tilu ewangnya. Mohon. Heeh, sok atuh. Tinggal dikasih makan. Benar. Ya. Oh, boga domba sorangan ini mah geus. Nu rajin mah ya berkahna. Jaluna mah ya. Pak, jalurna ieu Pak. Oh, geus jaluna. Heeh, sok atuh nya. Ayo. Seka ayeuna mun sorangan domana. Tilu engke lamun anakan dua-dua jadi genep. Berkah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, babah Pak. Heeh, sok atuh. Nya, ayo. Bere di kana ka kanan. Oh, sok antarkeun kana kanan. Bawa ke kanangnya, Jik. Kali ka lebak. Lebak. Mang eta anak banyak beri 100-an. Alhamdulillah. Ayo berkah, berkah, berkah. Domba sorangan. Jam 5 terus keluar. Waduh. Kadiheula nih yang tuh. Op. Oh, mana? Kunaon ieu teh? Aduh.
Berangkat? Berangkat? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kayak sekedap sepatu bola. Hayu, hayu. Hayu. Kayak sekedap nyarios. Hayu. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, oh, ayo, ayo, ada. Ayo. Sip. Tuyun lah. Op, sepatu bola ya nak. Op. Oh, ayo. Ayo. Dibalik sepatuna. Ayah harus sepatu dibalik. Tuh. Ayah nganggo sepatu dibalik nih yang sepatu. Oh, sepatuna ganti. Ayo. Berangkat. Siap. Oke. Langsung ke Jakarta. Waduh, nih bahagia. Langsung ke Jakarta nya, kantor ayahnya. Rame kantor ayah mah. Ayo. Masker. Masker nih yang mana masker nih yang? Sip. Oke. Oh iya. Ayah Maya maskernya tuh. Nih yang. Hey. Nih yang. Ayah maskernya nih yang mana maskernya? Nih yang mana? Oh. Ya. Sip. Oke. Ya. Sip. Ayo. Kalau kurang lagi nanti bisa. Wah, dagang naon Ki? Wah, si Aki dagang naon si Aki? Dagang naon? Aki dagang naon geus kolot kieu dagang keneh? Hah? Kurang mana? Orang Jawa. Jawana mana? Hah? Jawa Barat heuh, mana Jawa Baratna Aki teh? Hah? Kurang Garut. Oh, ayeuna cicing di mana? Di Ciganea. Oh, tahu. Di Ciganea. Oh, kontrak. Kontrak sabaraha sapoe? Oh, kontrak sabaraha sapoe? Sasi, Oh. Aki dagang naon itu celana jero geuningan, Ki? Oh, celana dalam nih yang mah. Lain mainan. Amang ieu mah lama lebetan. Oh, Diro rek meuli celana jero. Tontos. Sapoe menang sabaraha dagang celana jero teh, Ki? Han? Ya? Tetang tos. Menang sabaraha ya uyel nih ya. Oke. Ayo.
Ayo wihela nih yang op. Ya nih ya. Aduh. Ya. Udah, salam. Udah. Kayak daguan lakinya. Daguan. Jangan ngurusin hal itu. Kira daguan. Aki sini Nina ya kene. Nyondong, dagang celana jero sini Nina pakai celana jero ente. Aki pakai celana jero. Itu. Kayak daguan ke. Oke, ya. Ya, istirahat. Kena sing cager. Ya, menang sabarasa poe dagangna. Ini kamu batu. Numpuk saha ieu dagangna? Gaduh bos. Oh, gaduh bos. Aki dagang kene. Garutna mana? Oh nya, ada jalan ya. Ya. Ya Kang, makasih Kang. Ini kita mau rapat nih, rapatnya dijagain serius amat ini. Wah, lihat tuh para penjaganya. Bajunya gagah-gagah, sikapnya tegar, tapi dompetnya pasti tipis. Bener nggak nih saya ngomong? Iya, kalau di sini gagah hebat, siapa datang ke rumah, iya mah. Aduh, kita harus pinjam ke koperasi mana lagi? Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nggak benar. Aslinya memang sejahtera. Amin. Ya kan? Tapi ukuran sejahtera itu susah. Duit itu kurang banyak sedikit, tapi memanfaatkan. Banyak yang sedikit kurang terus, banyak yang banyak lebih terus juga banyak. Tuh di sana tuh, lihat tuh. Wah, santai. Ini yang di luar lebih banyak lagi. Ini mah tuh. Tuh cantik-cantik kalau ini. Oh, ini TA-nya ketua saya. Oh, putih. Pasti keturunan. Aja Bapak. Iya kan keturunan kan? Keturunan siapa nih? Hina. Iya. Iya kan, bener kan? Itu Ci juga. Keturunan Ci juga tuh. Oh, di DPR mah garulis. Iya betul. Oh, garulis. Tapi lamun di ruangan anak karolok. Udah dalam dong. Kita merapat nih sama Menteri KLHK ya. Nah, hutan aja kita jagain apalagi dia. Terima kasih. Di samping saya sudah ada Pak Kiai duduk di tengah. Sebelah mana? Oh iya, Pak anggota. Yang terhormat dipersilahkan. Teman-teman bertanya pada saya, apakah dalam rekomposisi itu ada konsultasi antara LHK dengan pimpinan? Saya jawab, tidak pernah ada konsultasi. Dan pimpinan tidak pernah ada yang menandatangani hasil rekomposisi tersebut. Itu aja Ibu. Jadi jangan ada dusta di antara kita teman-teman. Terima kasih. Ya, baik. Kalimatnya karena dustanya tidak pernah ada, jangan pernah ada prasangka di antara anggota. Saya ucapkan terima kasih. Bu Menteri yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan secara teknis dan komprehensif. Kalau bicara administratif, udah ada jempolnya karena mantan sekretaris jenderal sebelumnya. Dan bergelut dalam dunia administratif yang begitu panjang. Tetapi urusan hutan bukan hanya urusan administratif. Karena catatan hutan kalau hanya baik di administratif, tapi pohonnya hilang, lahannya berpindah, tak ada makna administratif itu. Karena bencana tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan administratif apapun. Yang pertama, yang menjadi titik fokus kita sebelum nanti para anggota menyampaikan pandangan-pandangannya, pertanyaannya, dan tanggapannya adalah penggantian
lokasi dari penggunaan hutan, esensinya kan ditujukan untuk tetap menjaga keberadaan hutan. Kalau dulu misalnya 1 hektar diganti 2 hektar. Esensinya adalah ketika hutan digunakan peruntukannya untuk kepentingan lain, kepentingan perkebunan, kepentingan pertanian, atau kepentingan apapun, hutannya tidak boleh hilang. Maka dibuatlah tanah pengganti 1 hektar atau 2 hektar. Ketika penggantiannya sesuai dengan undang-undang yang baru kita dalam bentuk uang, misalnya kompensasi lahan pengganti untuk kawasan hutan yang kurang kecukupan kawasan provinsi. Kemudian angkanya 11.500.000 sampai 15.500.000. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin bisa diganti 1 hektar hutan dengan uang 11.500.000? Biaya reboisasi saja itu mungkin bisa mencapai 20 juta untuk angka sekarang. Itu pun kalau reboisasinya berhasil. Kalau mati juga karena salah menanam pohon, hutannya tetap hilang. Belum lagi tanahnya. Belum lagi uang yang masuk ke kas negara, belum tentu juga besok dibelanjakan untuk kepentingan hutan. Maka saya katakan, angka ini sangat rendah dibanding hilangnya sebuah kawasan hutan. Hitung harga reboisasi dengan hutannya sudah tegak pohonnya berapa nilainya, dan hitung berapa nilai tanahnya. Karena angka ini angka rawan, karena nanti uangnya akan hilang, hutannya akan hilang. Apalagi nanti Bu Menteri akan menghadapi lagi hutan yang sudah terlanjur dibuat oleh orang yang membuat kawasan perkebunan, gitu kan, yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, menikmati sebuah areal tanah gratis hanya dengan dirambah, ditanamin berbagai tanaman perkebunan, menikmati uang dalam setiap tahun tanpa bayar pajak, tanpa memberikan tanah pengganti. Jangan sampai nanti dikasih angka lebih rendah dari ini. Gitu loh. Artinya bahwa kita terus-terusan memberikan kompensasi dalam bentuk kebaikan negara pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik bagi negeri ini. Kita ini kebiasaan orang yang tidak punya niat baik bagi negara terus-terusan oleh negara difasilitasi dan diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini menjadi catatan penting kita, sehingga Komisi 4 barangkali teman-teman yang lain, para anggota fraksi nanti memberikan tanggapan bahwa kita memiliki catatan khusus dan perhatian khusus terhadap masalah ini. Selain nilai uangnya yang relatif kecil, kita kehilangan hutan, juga kita tidak boleh secara terus-menerus memberikan kompensasi pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik. Ini catatan khusus yang saya sampaikan. Yang kedua adalah perhutanan sosial. Secara administratif perhutanan sosial itu mendasarkan diri kebijakan negara pada aspek-aspek yang bersifat keadilan sosial. Orang yang di sekitar hutan harus mendapat manfaat dari hutan tersebut dalam bentuk redistribusi tanah. Gitu loh. Secara administratifnya baik. Tetapi dari sisi aspek teknis pelaksanaannya, Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki cukup orang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasannya di mana? Orang sudah punya redistribusi penguasaan, kemudian besoknya penguasaan pindah lagi ke pihak lain. Ke tetangganya, ke saudaranya, atau mungkin ke kalangan swasta untuk kepentingan lain. Ini juga nanti akan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilannya itu. Terus yang berikutnya lagi adalah tenaga pendamping. Saya misalnya kemarin sempat viral masalah saya marah, mengaku tenaga pendamping. Ternyata setelah saya teliti adalah dia direktur perusahaan
PT MSP ini salah satu kasus saja. Mungkin kasus ini banyak di berbagai tempat. Kemudian dulunya pejabat eselon 4 di Kementerian KLHK, gitu loh. Nah, artinya bahwa tenaga pendamping yang mantan-mantan KLHK ini pasti banyak di berbagai tempat. Pasti pegang perusahaan. Kemudian pasti punya kerjasama dengan kalangan swasta, gitu kan? Kalangan swasta. Saya khawatir lagi. Perhutanan sosial nanti 5-10 tahun ke depan hutannya jadi hilang lagi. Yang ada adalah perkebunan sosial atau hortikultura sosial, gitu loh. Ini yang jangan sampai ini terjadi lagi. Hutannya hilang lagi. Kenapa? Karena mindset yang masuk adalah mindset ekonomi lagi, usaha lagi, swasta lagi. Saya khawatir lagi dalam jangka panjang tanahnya pun sudah tidak lagi digarap oleh masyarakat, digarap lagi oleh swasta lagi. Ini jangan sampai terjadi, karena tugas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup aspek pertamanya adalah menjaga hutan dan menjaga lingkungan hidup. Nah, hidup. Setuju? Waduh, ada tepuk tangannya. Ini sekedar saran ya. Ini kan abad transparansi, walaupun secara teknis kita tidak terlibat DPR. Tetapi alangkah baiknya, misalnya perumusan angka, kalau nanti diberlakukan, dibikin FDG. Kemudian ada paparan, ada penghitungan, dan ini diumumkan kepada publik, kan? Agar apa? Agar publik bisa memahami. Kemudian di situ juga ada titik tekannya, uang yang masuk harus keluar lagi dalam bentuk kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidupnya lagi, dalam bentuk recovery alam. Kan ini juga bagian menjaga. Jangan sampai nanti saya hitung ya, kalau itu masuk berapa puluh triliun itu. Nah, tapi tidak memiliki implikasi terhadap anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang makin lama direfocusing, apapun namanya, makin kecil, makin tidak terasa. Program rehabilitasi lahan makin kecil, gitu loh. Alokasi pembiayaan untuk kesejahteraan para pegawai, penjaga hutan yang termasuk penjaga komodo yang gajinya 2 juta itu, makin berat. Dia tinggal di hutan, digaji 2 juta, ketemu sama keluarganya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya kan? Ini kemudian ancaman terhadap dirinya, pemburu liar itu rata-rata ganas, harimau aja dia bunuh, apalagi penjaga. Nah, ini sebenarnya DPR itu tujuannya ke sana, biar memiliki implikasi. Terima kasih. Baik, kita tidak dulu dilanjutkan dengan yang lain agar tidak bias. Yang pertama bahwa Bu Alin dan Bu Menteri, hampir seluruh area penambangan batu, pasir, dan apapun jenisnya, itu hampir semuanya, apalagi di Jawa, tanahnya tanah negara. Apakah statusnya tanah kehutanan atau tanah perhutani? Dan kalau mau jujur, disinilah kebodohan negara. Di mana bodohnya negara? Dia punya aset gunung batu, dia punya aset pasir, kemudian dikelola oleh swasta dijual ke proyek-proyek pemerintah. Dibikin untuk jalan tol, jalan-jalan kabupaten, jalan desa, gitu kan. Padahal kalau mau negara yang ngelola itu dibangunkan untuk fasilitas negara. Tetapi karena itu sudah terlanjur sejak zaman dulu berlangsungnya, karena Bu Menteri yang sekarang ini ingin ada legacy untuk anak cucunya, dan saya yakin betul, dan saya udah lihat cucu Ibu Menteri itu sangat sayang sama hutan, maka Bu Menteri akan mengeluarkan kebijakan, yaitu keputusan untuk menghentikan seluruh penambangan di area tanah kehutanan dan termasuk tanah perhutani. Dan itu akan menjadi jalan Bu Menteri menjadi pahlawan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Bu Menteri, saya tadi menyampaikan catatan-catatan kritis dengan Pak Wamen untuk menjaga alam dan lingkungan di seluruh Indonesia. Mangga Bu Menteri disampaikan. Terima kasih banyak. Hari ini saya sangat gembira dan terharu, sangat konstruktif, konseptual, dan memang banyak langkah yang harus ditempuh. Terima kasih Pak Dedi. Termasuk komitmen Bu Menteri akan mengevaluasi Ya. seluruh izin-izin pertambangan di kawasan hutan di wilayah Jawa, terutama yang dikelola Galian C. Pertama Galian C yang di kawasan hutan. Terutama di kawasan hutan yang rusak lingkungan, nanti samplingnya, nanti studinya akan dilakukan oleh secara akademik. Iya, kalau politisi dan birokrat berkolaborasi untuk alam, insya Allah Indonesia jaya. Terima kasih Bu, terima kasih Non.